Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Zahra dengan NIM 18022076. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perjalanan karir saya dengan mata kuliah perencanaan karir dengan dosen Bu Vivi Anggraini. Jadi perjalanan karir saya dimulai dari TK. Saya TK di TK Aisyah Sago. Lanjut dari TK saya masuk SD di SD Negeri 27 Sago. Lanjut dari SD, setelah saya kelas 6 SD, sebagian teman-teman saya ingin melanjutkan sekolahnya ke SMP negeri. Lalu ada sebagian lagi teman-teman saya yang ingin melanjutkan sekolahnya ke MTSN. Dan di saat itu jujur saya bingung karena kalau menurut dari keluarga saya, rata-rata keluarga saya semuanya mereka setelah tamat SD meneruskan pendidikan mereka di MTSN. Tapi saya memilih jalur lain, yaitu saya ingin masuk SMP. Nah, saat itu adalah SMP Negeri 1 Painan, di mana SMP Negeri 1 Painan itu dulu dikenal dengan keunggulan dari SMP tersebut. Perjalanan karir saya untuk masuk ke SMP tersebut cukup berat karena orang tua saya sempat direndahkan oleh tetangga atau masyarakat sekitar. Dibilang kalau masuk ke SMP tersebut adalah suatu hal yang sulit, dan di SMP tersebut dibilang bahwa hanya untuk anak-anak orang kaya. Sementara pada masa SMP tersebut ekonomi saya masih ekonomi menengah. Namun saya buktikan ke mama saya bilang ke mama saya kalau saya mampu untuk masuk ke SMP tersebut sampai saya dinyatakan lulus di SMP tersebut. 3 tahun berlalu, tepatnya di kelas 3 SMP, saya mengalami sesuatu hal yang membuat saya sangat sedih karena pada kelas 3 SMP tersebut bertepatan dengan hari ujian nasional, hari pertama, hari Senin. Saya kehilangan orang yang paling saya cintai, saya kehilangan sosok yang paling saya sayangi, yaitu papa saya. Beliau meninggal di saat saya berusia 15 tahun, kelas 3 SMP. Saat itu hari ujian pertama saya mengikuti ujian nasional. Dan pastinya hal itu sangat berdampak terhadap ujian UN saya. Pastinya karena hal tersebut nilai ujian saya sangat menurun begitu. Namun dari kesedihan yang saya alami, saya harus tetap melanjutkan pendidikan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke SMA Negeri 2 Painan, di mana SMA tersebut juga SMA yang sangat populer dan sangat favorit di kampung saya. Sampai akhirnya saya berhasil masuk ke SMA tersebut. Saya merasa sangat senang karena saya memperoleh banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah, karena SMA tersebut tidak hanya khusus pesisir selatan, tapi juga bisa dari luar pesisir selatan. Sampai di kelas 3 saya mengikuti SNPTN. Namun ketika saya mengikuti SNPTN saya gagal. Dan pada masa SMA ini saya memiliki 2 orang sahabat di mana mereka dinyatakan lulus pada tahap SNPTN, dan itu sangat membuat saya sedih dan terpuruk karena kami bertiga bersahabat, tetapi yang lulus SNPTN hanya 2 orang, hanya teman saya, dan saya tidak lulus saat itu. Sampai berakhir masa SMA, sampai akhirnya pembukaan SBMPTN pun dibuka. Orang tua saya meminta saya untuk melanjutkan pendidikan saya di Politeknik. Namun saya bilang ke orang tua saya bahwa itu bukan passion saya, bukan bidang saya.
Sampai pada akhirnya saya ingin melanjutkan pendidikan saya. Saya memilih kalau tidak di UNP, saya ingin di UNAN. Nah, saat ingin melanjutkan, saya bingung mau mengambil jurusan apa gitu. Nah, namun kebetulan tetangga saya di sebelah rumah itu kakaknya berkuliah sebagai PG PAUD di UNP. Nah, saat itu saya bercerita dengan beliau bilang ke saya bahwa pelajarannya seperti ini dan sangat menyenangkan. Dan di saat itu saya mulai tertarik dengan jurusan PG PAUD. Lalu salah satu pelajaran yang dari dulu saya sangat senangi adalah pelajaran biologi. Saya sangat senang sekali pelajaran biologi karena saat mengikuti SBMPTN kita dikasih 3 pilihan untuk memilih jurusan mana yang akan kita ambil. Jadi pada saat itu saya memilih PG PAUD, administrasi pendidikan, dan biologi pastinya pelajaran favorit saya. Sampai pada akhirnya saya mendaftar SBMPTN dan menjalani ujian pada tahun 2018. Dan pada saat ujian tersebut saya pribadi mengetahui bahwa kalau ujian untuk seleksi bersama itu biasanya pakai sistem plus minus. Tapi di saat angkatan saya 2018 ujian itu tidak pakai sistem plus minus alias semuanya diisi. Nah, pada saat ujian saya hanya mengisi soal-soal yang saya ketahui saja. Nah, makanya dari SBMPTN tersebut saya mengikuti ujian, saya agak sedikit pesimis karena menurut saya tidak akan lulus di sana, karena kalau orang lain mengisi semuanya, otomatis mereka untuk masuk ke jurusan yang mereka inginkan otomatis bisa diterima. Sementara saya hanya mengisi soal-soal yang saya tahu jawabannya. Sampai pada pengumuman hasil dari SBMPTN tersebut, kalau tidak salah pada tanggal 3 Juli 2018 hasilnya diumumkan. Di situ saya masih deg-degan karena jujur saja teman-teman saya yang lain sudah membuat status di WA mereka dengan caption Alhamdulillah. Sementara saya belum mengecek apakah saya lulus atau tidak. Sampai kakak laki-laki saya meminta saya untuk menanyai saya apa hasil dari tes saya kemarin. Sampai akhirnya saya meminta beliau untuk melihat sendiri apakah saya lulus atau tidak. Jujur di saat abang saya yang mengecek hasil dari SBMPTN saya sangat deg-degan. Namun sampai pada akhirnya beliau terharu dan memeluk saya dan menyatakan saya kalau saya lulus SBMPTN, dan di situ saya menangis dan saya merasa bahwa ya ada kesempatan untuk saya melanjutkan pendidikan saya. Dari 3 hasil atau 3 jurusan yang saya pilih saat itu, yaitu PG PAUD, administrasi pendidikan, dan biologi, saya lulus pada PG PAUD. Dan setelah dinyatakan lulus di PG PAUD, saya sangat senang, sangat bahagia sekali karena cita-cita saya atau keinginan saya dari dulu adalah kalau tidak menjadi dokter, saya ingin menjadi seorang guru atau ingin menjadi seorang pendidik. Sampai pada akhirnya saya menjalani perkuliahan. Hingga sekarang saya berada di semester 5. Saya sangat menyenangi dan saya sangat sampai pada akhirnya saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Sampai saat sekarang ini, hingga semester 5, saya sangat menyukai sekali pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, karena pada
program studi ini saya bisa belajar banyak hal tentang anak dan tentunya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari begitu. Setelah saya berhasil masuk ke fakultas yang saya inginkan, yaitu Universitas Negeri Padang, dan diterima dengan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman selama saya berkuliah di Universitas Negeri Padang sampai sekarang ini semester 5. Sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapat dan juga teman-teman yang sangat sayang dan sangat perhatian sama saya dari berbagai kota di Indonesia. Dan banyak sekali hal yang saya dapatkan ketika saya belajar tentang pendidikan guru pendidikan anak usia dini ini. Meskipun kadang ada teman-teman dari fakultas lain mengejek jurusan PG PAUD ini, dibilang jurusan ini hanya main-main saja, hanya untuk apa sih gitu, toh nanti juga belajar sama anak-anak cuman tepuk tangan doang gitu. Tapi setelah saya belajar, setelah saya mendalami apa program studi dari PG PAUD ini, ternyata pembelajarannya tuh sangat mendalam terhadap psikologi anak, terhadap aspek perkembangan anak. Jadi untuk teman-teman yang meremehkan atau merendahkan jurusan PG PAUD tidak semudah yang teman-teman kira. Seperti itu. Baiklah, sekian hasil dari perjalanan karir saya. Salah dan kurang saya mohon maaf, baik dari perkataan atau perbuatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.